Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Halo teman-teman bidan dan juga ayah bunda di rumah. Bertemu lagi dengan saya Dr. Cynthia. Pada kesempatan ini kita akan sharing informasi lagi nih. Kali ini kita akan membahas masalah kehamilan yang cukup ditakuti untuk ayah dan bunda di rumah mengenai perdarahan pada awal kehamilan. Yang akan dijelaskan oleh Dr. Cantik kita, spesialis kandungan di Rumah Sakit Hermina Padang dengan jadwal praktek beliau Senin sampai Sabtu pada pukul 8.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat dan juga pada pukul 14.00 sampai 16.00. Oke, langsung saja dengan Dr. Yola Khairanisa, SPOG. Selamat siang rekan-rekan bidan sekalian. Perkenalkan saya Dr. Yola, spesialis obstetri dan ginekologi. Baiklah, pada siang ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai perdarahan pada kehamilan. Pada kesempatan kali ini, khususnya saya akan membahas mengenai perdarahan pada awal kehamilan. Baiklah, mungkin rekan-rekan semua sudah mengetahui ya bahwa perdarahan pada kehamilan itu ada trimester 1, trimester 2, dan juga trimester 3. Yang trimester 1 itu kita ada terdiri dari 2 jenis perdarahan, yaitu yang pertama abortus, di mana kehamilannya terjadi di dalam kandungan, namun terjadi perdarahan akibat dari beberapa faktor dan penyebab. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu perdarahan yang disebabkan oleh kehamilan ektopik atau kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Oleh sebab itu, perlu sekali bagi kita rekan-rekan bidan untuk menganjurkan ibu hamil pada trimester awal untuk dilakukan USG untuk mengetahui apakah kehamilannya baik dan berada di dalam kandungan atau tidak. Kemudian untuk perdarahan yang trimester 2 dan ketiga itu dapat disebabkan oleh placenta previa dan juga solusio placenta. Selanjutnya untuk abortus sendiri itu biasanya berasal dari kata bahasa Latin yang berarti keguguran yang kita pakai pada istilah awamnya ya. Kemudian itu definisinya sendiri adalah berakhirnya kehamilan pada umur kehamilan 20 minggu atau pada berat janin yang kurang dari 500 gram. Jadi definisi ini yang kita pakai dalam terminologi kita sehari-hari untuk mendiagnosis abortus pada kehamilan awal. Untuk penyebab dari abortus itu sendiri atau keguguran, rekan-rekan yang pertama yaitu faktor janin akibat kelainan dari embrionya ataupun yang kelainan kromosom. Yang terbanyak itu adalah disebabkan oleh kelainan kromosom dan juga infeksi. Kemudian dari faktor ibu yang saya bilang tadi adalah infeksi, penyakit kronis, kelainan endokrin atau hormonal, kekurangan nutrisi, kelainan alat reproduksi, dan juga trauma fisik seperti kecelakaan. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Kemudian untuk abortus sendiri itu kita bagi atas abortus spontan atau yang terjadi tanpa dibuat, seperti kita bagi juga ada abortus imminens, incipiens, incomplete, dan complete. Jadi 20% dari kejadian abortus itu merupakan kejadian abortus yang spontan. Kemudian yang kedua itu adalah abortus provocatus atau buatan, sekitar 80%. Itu biasanya dikarenakan akibat artifisial atau terapi, ini disebut abortus medicinalis, seperti pada yang kita lakukan misalnya pasien sudah abortus incomplete sehingga janin sisa-sisa konsepsinya harus dikeluarkan. Sedangkan yang kedua adalah abortus kriminalis yang dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak menginginkan kehamilan. Kalau di Indonesia ini masih merupakan tindakan ilegal ataupun kriminal. Mungkin sedikit sharing saja, ini adalah gambaran rahim dan gambaran embrio di dalam rahim. Jadi kerusakan dari desidua basalisnya akan menyebabkan perdarahan dan sehingga menyebabkan amniosat atau embrionya itu keluar. Sedikit patofisiologinya, di mana salah satu penyebabnya itu adalah kematian janin yang menyebabkan perdarahan pada dinding dari rahim tadi, tempat pelengketan dari embrio, kemudian terjadi nekrotik
atau kematian pada jaringan di sekitarnya, sehingga kehamilan tersebut atau sisa konsepsi tersebut dianggap sebagai benda asing, sehingga terjadilah kontraksi uterus dan keluarlah si sisa konsepsi itu. Jadi yang penting kita pahami di sini adalah mungkin rekan-rekan bidan masih bingung menetapkan ini abortus imminens kah, atau abortus incipiens, atau abortus incomplete, atau merupakan sudah abortus komplit. Jadi sebenarnya kita kalau mendapatkan kasus pada perdarahan awal, kita tanya dulu anamnesisnya, apakah perdarahannya sedikit, sudah berapa lama, ada nyeri perut yang berat atau tidak. Kalau abortus imminens biasanya tidak terdapat nyeri perut yang berat, perdarahannya tidak terlalu banyak, biasanya hanya berupa flek-flek kehitaman. Dan pada pemeriksaannya, jika dapat kita lakukan inspekulo, kita akan melihat OUE-nya itu masih tertutup. Namun misalnya rekan-rekan bidan tidak mempunyai inspekulo atau belum terlalu pasti melakukan tindakan inspekulo, itu bisa sederhana saja melakukan vaginal tusa atau PT. Jadi tidak usah takut melakukan PT pada perdarahan pada kehamilan awal. Jika seandainya pada pemeriksaan VT diraba jaringan atau UE-nya terbuka, mungkin kita arahkan ke arah abortus incomplete. Sedangkan jika teraba VT-nya tidak ada pembukaan, perdarahan sedikit, nyeri perutnya tidak terlalu hebat, mungkin itu ke arah abortus imminens. Nah, jika seandainya teraba yang porsionya tertutup, tidak ada pembukaan, kemudian tapi kok ukuran rahimnya nggak teraba, itu mungkin sudah terjadi abortus komplit, apalagi jika pasien mengatakan sudah keluar jaringan berupa gumpalan daging. Oke. Ini yang saya bilang tadi, yang saya bahas tadi. Jadi kita hanya perlu membagi apakah ini abortus imminens kah, abortus incipiens, incomplete atau komplit. Sebelum melakukan rujukan, mungkin bidan bisa memeriksa sendiri. Jadi kalau abortus imminens itu adalah mengancam untuk terjadinya abortus. Jadi janinnya atau embrionya dan kantong kehamilannya masih utuh, namun terjadi perdarahan berupa flek-flek sehingga ibunya tidak terlalu mengeluhkan nyeri perut, pembukaannya tidak ada, dan perdarahannya tidak banyak. Jadi untuk kasus ini bidan mungkin merujuk untuk menentukan pada USG-nya apakah kehamilannya masih bagus dan masih dapat dipertahankan. Jika memang abortus imminens, maka cukup dilakukan tirabaring, kemudian dipastikan ibunya untuk istirahat cukup sehingga 2 minggu lagi dapat kita lihat apakah perkembangannya tetap bagus dan tidak terjadi perdarahan lagi. Apabila abortus incipiens, yang khasnya adalah ibunya akan mengeluhkan nyeri yang sangat hebat, kemudian keluar darah yang lumayan banyak, dan pada pemeriksaan PT sudah ditemukan pembukaan mulut rahim atau posio dan teraba jaringan pada mulut rahim tersebut. Jadi kalau seandainya pada VT kita teraba jaringan yang rasanya tersangkut pada mulut rahim, itu berarti abortus incipiens. Nah inilah yang harus segera kita rujuk ke rumah sakit rujukan dari fasilitas tingkat pertama. Karena itu jaringannya harus dikeluarkan, jika tidak ibunya akan terus-menerus merasakan nyeri. Dan kemudian yang ketiga yaitu abortus incomplete. Abortus incomplete ini hampir mirip dengan abortus incipiens, namun kita tidak raba jaringan pada mulut rahim dan nyerinya tidak begitu hebat. Nah, kita baru tahu pada pemeriksaan USG biasanya masih ada sisa jaringan, sehingga pasiennya mungkin harus dikuret atau dapat dikeluarkan dengan obat-obatan saja. Sedangkan yang terakhir, abortus komplit biasanya sudah tidak ada pembukaan rahim lagi karena jaringannya sudah keluar secara utuh, darahnya juga sudah tidak banyak, namun tetap perlu kita pastikan dengan pemeriksaan USG apakah memang tidak ada lagi sisa konsepsinya dan rahimnya sudah bersih sehingga tidak menimbulkan risiko infeksi dan perdarahan yang berulang. Nah, ini yang terakhir adalah misabortion. Jadi, kalau misabortion ini biasanya pasien nggak tahu kalau dia hamil, terus tapi dia berdarah sedikit, dan hasil konsepsi itu sudah mati lebih dari 8 minggu dalam rahim. Nah, biasanya inilah yang harus kita pastikan dengan pemeriksaan USG. Jadi, yang penting kalau ada perdarahan pada awal kehamilan, atau ibu tidak, atau rekan-rekan bidan tidak tahu nih ibunya
haidnya tidak teratur, jadi dia nggak tahu apa dia hamil apa enggak, dia juga nggak tahu riwayat haid terakhirnya, maka perlu dipastikan walaupun pasien itu datang dengan perdarahan, kita tetap harus melakukan planotes atau tes kehamilan pada si pasien untuk menentukan ini pasien dalam keadaan hamil atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah kehamilan bagus atau tidak di dalam rahim atau tidak. Gitu. Oke, kalau ini mungkin lebih ke sifatnya penata laksanaan dari perdarahan atau abortusnya. Untuk tata laksana yang dapat dipakai oleh rekan-rekan bidan, mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, jadi tidak perlu takut pada pemeriksaan awal apabila ditemukan pasien dengan perdarahan awal. Yang pasti, pastikan dulu apakah pasien itu dalam keadaan hamil atau tidak. Kemudian, boleh dilakukan pemeriksaan dalam seperti ispekulo ataupun PT untuk memastikan apakah itu abortus incipiens, imminens, incomplete, ataupun komplit. Oke, demikian. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan bidan dalam melaksanakan praktek sehari-hari. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman bidan serta ayah bunda di rumah? Sangat bermanfaat kan? Jadi jangan takut untuk rutin kontrol ke Rumah Sakit Hermina Padang ya. Karena Hermina Padang menerapkan pencegahan penularan COVID-19. Karena keamanan Anda adalah prioritas kami. Nah, untuk ayah bunda yang di rumah, jaga kesehatan terus ya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat dengan memakai masker, serta cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Terima kasih kepada Dr. Yola. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Hermina, lebih dekat, sehat bersama Hermina.